Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muftihatul Heria, saya dari PGMI 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam di Amerika. Apa itu perkembangan Islam di Amerika? Ingin tahu? Simak video ini sampai habis. Dadah, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan Islam di Amerika. Keberadaan umat Islam di Amerika telah ada sejak abad ke-16. Saat itu keberadaan umat Islam di Amerika didominasi oleh imigran Muslim yang berasal dari Timur Tengah. Penduduk Muslim pertama di Amerika Utara adalah Stephanus dari Azamat. Sejarah Islam di Amerika dimulai jauh sebelum pendirian negara Amerika Serikat. Kedatangan awal Muslim ke Amerika terkait dengan pengaruh budak Muslim yang dibawa dari Afrika Barat oleh para pedagang budak pada abad ke-17 dan ke-18. Meskipun sulit untuk mengukur tepat jumlah budak Muslim yang dibawa ke Amerika, namun diperkirakan bahwa ada ribuan orang dari latar belakang Muslim yang menjadi budak di wilayah Amerika. Sesungguhnya Islam sudah lama telah masuk di tanah Amerika, jauh sebelum Christopher Columbus mengklaim menemukan benua tersebut. Agama Islam telah menjadi mozaik pembentuk keberagaman masyarakat Amerika Serikat. Umat Islam di Amerika Serikat terbagi ke dalam beberapa kelompok keagamaan dan mewakili berbagai pergerakan besar dan identitas etnis maupun kebangsaan. Kelompok Islam Sunni, kelompok Islam Syiah, kelompok Islam Sufi, Muslim keturunan Afrika, Muslim kulit putih, Muslim imigran dan pribumi, konservatif dan liberal, ortodok maupun heterodok, semuanya ada dan tersebar di wilayah Amerika Serikat. Migrasi umat Islam ke Amerika berlangsung dalam rangkaian-rangkaian yang berbeda sejak awal keberadaan umat Islam di Amerika Serikat. Mereka telah tersebar di berbagai wilayah di Amerika Serikat, baik itu di wilayah perkotaan maupun di pinggiran. Di setiap daerah yang ditempati umat Islam, mereka saling bekerja sama dan membentuk komunitas Islam. Pengaruh budak Muslim dalam sejarah Amerika tidak dapat diremehkan. Meskipun mereka dipaksa untuk berpindah agama atau terhalang dalam praktik-praktik keagamaan mereka, beberapa budak Muslim masih dapat mempertahankan identitas Islam mereka dalam bentuk-bentuk tertentu. Mereka menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rahasia di mana mereka bisa beribadah dan menjaga tradisi keagamaan mereka. Selain itu, budak Muslim juga berkontribusi pada perkembangan kebudayaan Amerika. Mereka membawa pengetahuan mereka tentang pertanian, kesenian, kerajinan, dan keahlian lainnya yang berdampak pada budaya Amerika. Beberapa budak Muslim bahkan dipekerjakan sebagai penerjemah oleh tuan mereka karena kemampuan mereka berbahasa Arab atau bahasa Afrika lainnya. Setelah perbudakan dihapus di Amerika pada tahun 1865, beberapa mantan budak Muslim mulai mendirikan komunitas-komunitas Muslim dan masjid-masjid di beberapa kota seperti New York dan Detroit pada abad ke-20. Imigrasi Muslim ke Amerika meningkat, terutama dalam negara-negara Timur Tengah dan juga Asia Selatan. Kelompok-kelompok ini membawa tradisi
tradisi dan praktik keagamaan mereka, serta berperan dalam bentuk wajah Islam di Amerika. Pada tahun 1965, Undang-Undang Imigrasi baru di Amerika Serikat memfasilitasi kedatangan lebih banyak Muslim dari berbagai negara. Sejak saat itu, jumlah Muslim di Amerika terus meningkat secara signifikan. Saat ini, terdapat berbagai organisasi Islam, masjid, dan lembaga pendidikan Islam yang aktif di seluruh negara. Islam telah menjadi salah satu agama terbesar di Amerika Serikat dan memiliki pengaruh dari signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, budaya, dan masyarakat. Muslim Amerika terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, serta menyumbang pengetahuan dan keahlian mereka dalam berbagai bidang seperti sains, seni, dan juga bisnis. Yang selanjutnya ada gelombang imigrasi pertama. Imigrasi Muslim yang datang dalam skala besar ke Amerika Serikat berasal dari Suriah, Yordania, Palestina, dan wilayah Timur Tengah lainnya. Para imigran Muslim tersebut diduga sampai di Amerika Serikat pada sekitar 1875 hingga 1912. Kemudian membentuk komunitas di berbagai negara bagian Amerika. Pada periode 1920 dan 1930-an, banyak orang kulit hitam keturunan Afrika hingga Amerika yang memilih masuk Islam sebagai salah satu dampak masalah rasial di Amerika. Organisasi Islam di Amerika pun semakin banyak, dan umat Islam Amerika mulai merambah dunia politik. Yang selanjutnya yaitu peraturan imigrasi. Setelah imigrasi besar-besaran pada tahun 1924, pemerintah Amerika Serikat kemudian menetapkan peraturan imigrasi bagi Muslim. Aturan itu disebutkan pembatasan gelombang imigrasi dengan memberlakukan kuota asal negara. Salah satu kuota yang diberikan adalah negara asal Timur Tengah yang mayoritasnya beragama Islam. Namun, melihat migrasi yang terus-menerus memasuki Amerika Serikat, Presiden Lyndon Johnson kemudian menghapuskan sistem kuota. Faktor ekonomi dan politik yang bergejolak di negara asal menjadi alasan utama Muslim pindah ke Amerika. Umumnya, imigran Muslim yang datang ke Amerika adalah kaum terpelajar. Perkembangan Islam di Amerika Serikat juga dibuktikan dengan adanya beberapa tokoh yang memeluk Islam, seperti Malcolm dan petinju Muhammad Ali. Malcolm dan Muhammad Ali pun turut mendakwakan Islam di Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh penting yang berperan menyebarkan agama Islam di Amerika. Yang pertama ada Bilal Muhammad. Bilal Muhammad lahir sekitar tahun 1770 di wilayah Afrika. Sekarang dikenal sebagai Guinea dan Sierra Leone. Bilal Muhammad adalah seorang elit dari suku Fulani. Dia menguasai bahasa Arab dan memiliki pengetahuan dalam hadis, tafsir, dan hal-hal syariah. Kedua ada Ayuba Sulaiman Diallo. Dia lahir di Senegal dari keluarga Muslim Fulbe yang terpandang. Dia juga dikenal sebagai Job Ben Solomon. Dia akhirnya kembali ke Senegal ke akar aristokratnya yang masih seorang Muslim. Yang ketiga ada Yaro Mahmud.
Jaromamot lahir di tahun 1736 dan meninggal pada tahun 1823 dengan status sebagai seorang merdeka. Ia menguasai bahasa Arab dan mempraktikkan Islam secara terbuka sampai kematiannya. Yang keempat ada Abdurrahman Ibnu Sori. Dia lahir di Guinea. Dia juga dikenal sebagai Pangeran Amon saat budak, putra Raja Sori dari desa Timur. Abdurrahman adalah seorang pemimpin militer. Yang terakhir ada Umar Ibnu Said. Dia lahir di Futa Toro, Senegal tahun 1770 dan ditangkap pada tahun 1807. Dikenal sebagai Omar Muaro dan Pangeran Omar. Dia dikenal sebagai ulama Islam dan berpengetahuan luas di berbagai bidang. Yang selanjutnya ada organisasi Islam di Amerika dari tahun 1953 sampai dengan 1982. Yang pertama ada FIA, Federation of Islamic Association, didirikan pada tahun 1953 oleh para imigran yang berasal dari Libanon. Yang kedua ada MSA, Muslim Student Association, didirikan oleh para pelajar muslim di seluruh Amerika pada tahun 1963. Yang ketiga ada ISNA, Islamic Circle of North America, didirikan pada tahun 1971 oleh para partisan Partai Jamaat Al-Khair cabang Pakistan di New York. Yang keempat ada ISNA, Islamic Society of North America, didirikan pada tahun 1982 oleh masyarakat Islam Amerika Utara setelah mereka keluar dari MSA. Oke, yang terakhir ada organisasi Islam di Amerika dari tahun 1989 sampai dengan 1990. Yang pertama ada AMA, American Muslim Alliance, didirikan pada tahun 1989 oleh Agnes. Yang kedua ada AMC, American Muslim Council, didirikan pada tahun 1990 di Washington. Yang ketiga ada MPAC, Muslim Public Affairs Council, didirikan pada tahun 1990 di Los Angeles. Yang keempat ada CAIR, Council on American Islam Relations, didirikan pada tahun 1990 di Washington. Yang terakhir ada AMPCC, American Muslim Political Coordinating Council, didirikan pada tahun 1990-an di Youngstown, Ohio. Jadi kesimpulannya ialah Islam masuk di Amerika seiring dengan masuknya migran budak dari Afrika yang berlangsung sekitar abad 14 sampai dengan abad 18. Islam adalah agama terbesar ketiga yang dianut oleh masyarakat Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 3,3 juta dari beragam usia dan golongan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawahnya ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.